nggak semua bahan saya jemur kenceng, nggak semua bahan saya nggak jemur. Jadi lihat bahannya yang mau digarap, istilahnya kita rawat itu yang seperti apa dulu. Apakah emang dia butuh jemurnya kenceng, apakah emang udah nggak butuh jemur, kan dilihat dari bahannya dulu. Jadi nggak semua bahan itu saya pukul rata istilahnya. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes on, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. And my heart will rest, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. And my heart will rest, I'ma rip this shit till my bones collapse. Sering kali ada teman-teman juga menerapkan betina yang dengan sistem mandi kering, istilahnya habis mandi jemur lagi, mandi jemur lagi. Hal itu sudah pernah dilakukan belum, Om? Kalau dulu main betina itu jemur paling cuma sekali, Om. Jadi mandi jemur paling jemur berapa ya? Paling lama kalau dulu sih waktu masih di Jogja sejam lah. Kalau udah kering udah. Tapi kalau untuk proses yang mandi kering, mandi lagi, jemur lagi enggak pernah. Tapi kalau mandi sampai sehari 5 kali sampai lebih sering. Ya, dulu main betina itu pagi pasti mandi, nanti habis jemur mandi, tapi nggak dijemur lagi. Hanya mandi terus? Mandi terus. Bisa sampai 5 kali lah, 5 kali sampai, ya 5 kali lah paling enggak. Soalnya saya betina sendiri, Om, pernah ya sering alami gitu ya, Om. Ketika mungkin kalau bahan saya kan biasanya tak lihat dulu, Om, maunya diapain. Tapi ketika kadang tak jemur, nggak perlu waktu lama lah, Om. Istilahnya seberapa jam gimana itu faktornya kadang itu tambah kuat. Itu gimana, Om? Nah, sebenarnya gini, Om. Manfaat penjemuran panas itu kegunaannya buat apa dulu kan gitu, Om. Kita mainan betina lah, kasarannya kita bahas betina ini tingkat emosinya seperti apa, tingkat birahinya seperti apa, apakah butuh jemur yang lama, apakah butuh jemur yang cuma anget doang kan gitu, Om. Ya, apa ya istilahnya harus tahu dulu, Om, istilahnya jemur ini manfaatnya buat apa sih? Jemur jam sekian sampai jam sekian istilahnya. Buat naikin birahi atau buat nurunin birahi kan gitu. Ini menarik sekali ini. Ini kadang saya juga jarang membahas, malah mungkin belum pernah ya. Ya. Untuk tingkatan untuk naikin birahi atau nurunin birahi. Ya, kadang-kadang gini, Om. Jemur kenceng itu buat naikin birahi. Wah, kalau saya salah besar, Om. Kalau saya itu jemur kenceng malah buat nurunin birahi, wong disiksa burungnya. Kalau kita aja jemur ini sebagai manusia aja, jemur enak pagi. Tapi kalau sampai jam 11, jam 12 yo mangkel, Om. Birahi ini ra ono, kan gitu. Ngedrop, tapi emosinya pasti naik. Ya. Tapi kalau ya kita main logika aja sih, Om. Kita siksa ini burung nih. Kita jemur sampai jam 12 siang, ya pasti birahinya malah turun. Tapi kalau kita jemur sebentar, pasti birahinya naik karena enak, anget, nyaman. Dan kalau jemur sebentar itu pasti emosinya juga turun. Itu ya jemur untuk ngangetin badan gitu ya. Ya. Itu istilahnya untuk menaikkan birahi. Sebenarnya ya itu, Om, kadang-kadang teman-teman juga banyak yang tanya, Mas, kalau bahan itu kalau dijemur kenceng kayak apa? Lah, tergantung kebutuhan. Kalau saya cuma nyarannya seperti itu. Emang burungnya seperti apa? Apakah emang istilahnya emosinya nggak ada, terus birahinya terlalu tinggi, ya berarti butuh jemurnya yang kenceng kan gitu. Tapi kalau emang udah semuanya terpenuhi ya nggak usah lama-lama, ya
Pokoknya semuanya sih Om, nggak cuma jemur, mandi pun juga sama, istilahnya kan gitu. Oh iya Om. Gimana ya, jadi pemahaman bener-bener mandi, jemur itu ya ada kegunaannya dan fungsinya sih Om kalau saya loh. Oke, kalau menurut Om sendiri, tadi kan menjelaskan ada jamnya, ada Iya. tingkatan waktunya berapa lama gitu. Bisa diterapkan untuk apa? Jemur dulu mungkin Om. Gimana versinya Om sendiri? Kalau saya sih ya lihat di bahannya juga sih Om. Nggak semua bahan saya jemur kenceng, nggak semua bahan saya nggak jemur. Jadi lihat bahannya yang mau digarap, istilahnya kita rawat itu yang seperti apa dulu, apakah emang dia butuh jemurnya kenceng, apakah emang udah nggak butuh jemur, kan dilihat dari bahannya dulu. Jadi nggak semua bahan itu saya pukul rata, istilahnya bahan umpamanya saya punya bahan 10, semuanya itu pasti beda semua. Oh ini tingkat birainya sekian, kita pakai 1 sampai 10 istilahnya. Burung si A tingkat birainya udah 7 atau 8, berarti harus jemurnya seperti apa. Bahan si B, jadi emang bener-bener harus apa ya? Memahami. Iya, memahami burung yang mau kita rawat itu sendiri kan gitu kan. Jangan cuma istilahnya mencontek gitu. Iya, istilahnya wah kalau emang istilahnya kita ikut-ikut teman-teman yang lain, wah kalau sana bahannya semua dijemur 2 jam 3 jam. Tanpa memantau burung sendiri. Nah, iya bener. Ya, istilahnya gini. Apa ya? Kalau saya simpelnya gini. Jangan mau dibodohi sama burung. Iya, betul. Udah itu aja, Om. Burung ini istilahnya mau kita bikin yang seperti apa, ya harus manut kita. Ya kita istilahnya bisanya jemur cuma 1 jam ya 1 jam, tapi kan nanti kita mainnya dipakan, terus di pola mandi juga gimana kan gitu kan Om. Gitu ya. Iya. Jangan mau dibodohin sama burung. Oh, burung ya dibodohin sama kita. Ya iya Om, burung lobet itu pinter loh Om, bisa kita perintah loh. Wong buat sirkus aja bisa. Mau. Bener toh Om? Iya betul. Sesuai keinginan kita aja. Kalau perlu ya kita perintah istilahnya. Kalau panas tadi sendiri berlaku untuk betina Om atau untuk semua? Kalau saya sih nggak ada bedanya sih Om, antara betina sama jantan sebenarnya sama. Kebutuhan jemur, kebutuhan mandi, ya tergantung burung yang kita rawat lah istilahnya gitu. Kalau mandi sendiri mungkin? Kalau mandi, nah kalau ukuran tolak ukur mandi itu kan kadang-kadang apa ya? Ada yang istilahnya kalau masih bahan mentah lah istilahnya. Kalau saya mah semandi-mandinya kasih cepuk aja, mau mandi ya syukur, enggak ya udah kan gitu. Tidak pernah sistem mandi semprot atau gimana? Saya jarang. Kalau untuk jantan ya. Iya. Kalau untuk jantan jarang. Kalau untuk betina? Kalau untuk betina, kalau saya wajib mandi. Wajib mandi. Kalau saya ya, tapi dilihat juga burungnya gampang, istilahnya apa ya? Kalau bahasa saya sih leles itu apa ya Om? Jadi burungnya gampang tidur atau enggak? Iya. Kalau burungnya emang udah gampang tidur ya enggak terlalu kenceng. Tapi kalau burungnya masih fight, masih terlalu over, faktornya tinggi banget, pasti mandinya sampai 3 kali 5 kali. Buat biar dia leles sih, kalau bahasa saya sih leles, istilahnya apa ya, burungnya itu liar lah istilahnya ya, liar atau lemes tapi bertenaga gitu loh. Karena kan kalau kena mandi itu seger juga, pasti seger, tapi kan kalau berkali-kali kan lama-kelamaan ya seger, tapi apa ya Om, ya kayak kita aja sih, kalau kena airnya terlalu lama pasti kan oh iya betul loh. Istilahnya kan apa ya, ya lemes lah gitu kan, gitu loh. Kalau saya gitu. Belajar lobet itu pakai logika. Ya jelas itu, pokoknya logika itu kalau saya ya, kalau nggak masuk logika ya nggak saya jalanin Om. Iya, mungkin intinya buat teman-teman, kalau ilmu kali ini dari Om Ganteng tadi bermanfaat, silahkan ditiru. Ya, tapi kalau nggak bermanfaat ya dibuang aja kan gitu. Soalnya gini Om, banyak kejadian ilmunya tuh hanya di fotokopi. Ya. Lah ketika Om ngomong beginiin, langsung diterapkan tanpa melihat burungnya dulu kondisinya seperti apa. Jadi kadang-kadang kalau pada minta istilahnya sharing masukan ya, saya kadang-kadang bingung juga karena kan nggak lihat langsung burungnya itu seperti apa, apalagi cuma ngirim video atau gimana. Wah ini rawatannya si hariannya kan saya juga nggak tahu kan gitu ya. Ya mungkin kalau
berhadapan sendiri, wah saya bisa kasih solusi. Oh ini mas, Iya. ini harus diginikan, ini ketinggian ininya, ini ketinggian ini kurang ininya kan enak. Paling kalau kita itu hanya bisa membagikan kunci-kunci intinya kan. Iya, mungkin kan tanyanya, wah mas ini burungnya kok faktornya tinggi. Nah mungkin saya kasih, mas cobain kasih ini. Tapi jangan terburu-buru istilahnya, dilihat dulu perkembangannya berapa minggu kan gitu. Oke Om, terima kasih. Waktunya Siap, ini siap. ngobrol panjang melahirnya. Rencana mau ngobrol 1-2 materi, malah sampai 10 materi. Oke, terima kasih. Ya. Di belakang saya juga ada juragan brokoli, jadi saya mau pamit. Nah dulu. itu juga salah satu Enggak, saya udah males kalau udah ketemu satu orang ini nih, tuh kan? salah satu guru saya ini. Coba, Saya coba diajarin sama Om Kiki sana, coba. Kalau ini biasa orang kalau depan kamera tuh telanjang Om. wah jangan ini. Ini Sambil makan. Sambil makan. Tapi biasanya orang satu ini sambil telanjang nih biasanya nih. Ini- telanjang nggak nih kira-kira nih? Ayo. ini suhu pokoknya apa ya? Apa? Bapak saya Bapak. di dunia burung lobet ya ini yang ngajarin saya main jantan ya Om Aris Tapi juga. nggak gara-gara kata-kata brokoli jadi apa istilahnya? Menyemangati teman-teman lain. Bener, bener. Soalnya saya juga apa iki Om Aris chattingan brokoli. Akhirnya setiap saya ketemu, wah, halo Om brokoli kan jadi semangat. Gitu jadi ada Dia juga pertanyaan. pakai Om soalnya. Tapi saya belum ya. Belum. Oh, jadi mungkin saya perlu menanam brokoli sendiri. Heeh. Oke, terima kasih Om. Sehat selalu buat Om ganteng saya dan juga Om brokoli saya ini lah. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Om. Siap. Amin. Poin lagi. Telu-telu kok, alhamdulillah. Alhamdulillah lah sono.